Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Yohana Margareta di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now season kedua. Saatnya UMKM naik kelas. Seperti biasa, pada hari ini ada 3 calon juragan yang akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Dan siapakah yang akan menjadi Juragan Zaman Now? Di episode kali ini, siapakah dia? Langsung saja kita persilahkan Coach Dewa Eka Prayoga untuk memperkenalkan calon juragan kita yang pertama. Siap. Kalau Anda pernah nyoba, nyicip atau mungkin makan kue basah, ya, maka salah satu calon juragan Zaman Now kali ini menjadikan kue basah sebagai pundi-pundi rupiahnya dengan brand Tampah. Bagaimana kisahnya? Nah, kita saksikan langsung. Halo, aku Devina. Halo, saya Cindy. Kami adalah owner dari Pesan Tampah. Kami adalah brand yang menjual kue-kue basah tradisional. Konsep kami adalah menjual kue-kue basah tradisional dengan resep yang original. Kami juga mengkombinasikan resep tradisional dengan konsep yang lebih modern sehingga mempunyai cita rasa yang lebih modern dan dapat diterima oleh masyarakat yang lebih luas. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Kang Dewa dan benar-benar senang banget sih dapat kesempatan kurang lebih 1,5 jam untuk ngebahas bisnis kita secara lebih detail. Dari awal harapan ikut Juragan Zaman Now ini untuk mendapat masukan sih. Jadi apapun hasilnya itu kita nggak terlalu mikirin. Kita nggak terlalu berharap banyak dapat investasi atau dapat apa, tapi sebenarnya yang paling berharga itu masukan dan mentoringnya sih menurut aku. Harapannya nanti semoga kita bisa dapat feedback yang benar-benar membangun untuk kue Tampah ke depannya. Kami Tampah siap menjadi Juragan Zaman Now. Kenalkan, saya Davina dan ini kakak saya Cindy. Kami dari Kue Tampah. Oke, Tampah seperti yang tadi di video adalah brand kue basah yang menghadirkan kue basah dengan versi yang lebih modern. 7 tahun perjalanan bisnis kami dimulai dari sebuah garasi rumah. Kami memulai 4 tahun dengan fokus penjualan online dengan sistem pre-order. Tahun 2020 kami memberanikan diri membuka toko offline pertama kami, toko kecil di daerah Bintaro. Produk yang kami jual adalah produk yang unik. Mengapa sangat unik? Karena dibandingkan dengan kompetitor kue Tampah lainnya yang hanya menjual kue yang fokus hanya resep tradisional dan dengan varian yang sangat banyak, kami tidak melakukan itu. Kami lebih fokus pada kualitas rasa dari kue-kue kami. Selain itu juga kami menggabungkan resep tradisional dengan kombinasi rasa yang lebih modern tanpa menghilangkan elemen tradisionalnya. Satu lagi sedikit, harga kue kita itu juga unik. Kita sama semua untuk semua kue. Untuk pergerakan dari sales dari tahun 2016 ke tahun 2022, kita selalu tumbuh secara double digit growth. Di tahun 2017 tuh ada pertumbuhan 143% karena itu pertama kalinya kita renting space yang lebih besar. Dan untuk 3 tahun terakhir mungkin kelihatan agak slow growth, 23% dan 10% itu karena kapasitas produksi kita sudah hampir mentok sih. Untuk penjual, ini untuk laba rugi tahun yang berjalan, kita running di gross profit sekitar 53% dan laba bersihnya di sekitar 20%. Apa yang menjadi goals kita saat ini adalah increase productivity dan profitability. Karena saat ini memang demand-nya itu jauh lebih besar daripada supply-nya. Kebutuhan investasinya adalah sebesar 200 juta dengan pembagian pro hire food and beverage consultant dan juga new technology equipment. In return, kita berikan 5% equity. Mbak Davina bilang tanpa extra significant effort bisa nambah sales 38%. Bisa dijelasin nggak kenapa net profitnya bisa naik 10%? Oke, ini. Jadi sebenarnya kita tuh pindah ke dapur yang lebih besar. Dan kita sudah on progress investasi di berbagai alat. Yang tadi aku bilang, misalnya tadi mesin pastel. 1 hari awalnya tanpa alat tambahan penggiling pastel dan cetakan, 1 orang cuma bisa produce 100 pastel. Dan ini sekarang sudah meningkat jadi 200. Jadi di tahun depan kita akan fokus ke 5 core product yang menjadi best selling items namun sering out of stock. Pastel, risoles, Swiss roll, sus, dan pie. Saya pengen tanya cita-citanya apa? Cita-citanya. Mau berapa outlet, mau berapa omset dan lain-lain. Kayak nggak tergambar di sini gitu. Ambisinya sama sekali tidak tergambar di sini.
let's say bilang, oh 5 tahun lagi ini bakal bisnis sebulan 15 miliar nih misalnya. Presentasinya. Sebenarnya iya sih, benar, valid point. Jadi tahun 2 tahun lalu kita tuh pernah coba buka outlet Pak di BSD. Itu demand-nya tuh bagus banget. Kita dalam 2 bulan tuh rating kita 4,8, 500 rating udah lumayan banget ya, bagus kan. Tapi tuh setiap jam 12 kita dimarahin sama operational manajernya karena kita kan cloud kitchen Gojek gitu. Supply-nya nggak ini. Nah itulah yang membuat kayak ambisi kita tuh agak-agak, tadi Mas Dewa sempat nyinggung mindset. Kita tuh agak ngerasa capability kita tuh kurang banget di bagian operational dan scaling up-nya itu. Kalau bener-bener bagian Ya, itu jadi sih, kapasitas produksi dengan demand-nya itu Itu yang Pernah menghambat punya kita, mimpi apa mimpi 3-5 tahun gitu ke sih. depan? Pengennya sih ada Ya, sekitar pengennya. 3-5 outlet lagi sih. Bukan 30 Nggak gitu. 30. Buat investor atau siapapun yang diajak kerjasama, misi, kemudian objektif dan tujuan jangka panjang itu penting banget. Ya, dimana kita kemudian jadi bisa mengukur gitu, oh ini pengen sebesar apa, dan apakah ini menjadi cukup menarik. Terlepas kita belum siap, itu nggak ada masalah sebetulnya. Disitulah pentingnya acara seperti Juragan Zaman Now ini, dimana kita punya network, kemudian ada yang bisa memberikan advice, kemudian juga memberikan cara untuk bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut. Gitu. It's natural. I mean, pengusaha kalau nggak ada takutnya malah susah juga, gitu kan. Harus ada takutnya, tapi juga harus percaya bahwa produknya. Makanya dengan produk itu berbicara, bisnis akan grow. Tinggal bagaimana kita menyiasati secara manajemen. Menurutku produk is good, you do have the resiliency, tahan banting, resourcefulness selama 7 tahun ini, you understand the customers. Yang kurang memang yaitu mimpi sama strategi ke depannya. Itu sebenarnya pertanyaan saya, karena kan tadi karena tadi beberapa kali bilang, saya juga ketemu beberapa UKM yang especially women entrepreneurs yang mau diinvest takut. Kalau misalnya kita punya bisnis, itu kan kita pengennya scale gitu ya, kita pengennya bisnisnya membesar. Kalau nggak ada tujuan di depan, mimpi di depan, nggak tahu kita mau kemana gitu. Jadi ya nanti takutnya jalannya, oh ya udah sekarang sukses, ada tambahan order, alhamdulillah, bisa membesar, alhamdulillah. Tapi kita nggak punya bigger visions. Untuk jadi entrepreneur yang baik dan sukses, kita harus punya big vision, tapi kita juga punya implementation yang fokus one step at a time gitu. Kue-kuenya yang saya suka tentu rasanya udah tentu enak, tapi mereka tuh ada sedikit kesentuhan modern yang tanpa merusak ketradisional makanan-makanan tersebut. So I think this company has a lot of potential. Memang kalau misalkan ngeliat tampah kondisi sekarang, 7 tahun aja lihat, 7 tahun, ibaratnya masih hanya satu gitu kan, dengan sales juga masih belum terpenuhi semua, itu kan berarti ada isu nih. Berarti dari mindsetnya mungkin kurang growth atau apa gitu. Makanya kalau saya ngeliat juga posisinya mungkin lebih kepada mereka butuh strategic partner, mungkin incar di dalam, mungkin equity berapa sih, saya nggak tahu, nanti ngobrol dengan mereka. Tapi itulah mungkin akan direct gitu, kayak tadi Kang Rex bilang, apa yang kamu lakukan yang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, produkmu udah terima oleh pasar gitu. Dia mendengarkan customer-nya kan. Cuma karena terlalu teknis sih, akhirnya gue nih bisnis kayak jalan di tempat 7 tahun gitu loh. Nah ini kayak Untung aja ketemu Coach Dewa ya. Baik, terima kasih para panelis dan terima kasih juga untuk Davina dan juga Cindy, termasuk juga Coach Dewa. Terima kasih, semoga sukses selalu. Namun kita masih akan menunggu ya, apakah memang untuk Davina dan juga Cindy ini dalam tampahnya ini bisa meyakinkan para panelis untuk memberikan dana tambahan ataupun juga investasi. Nanti kita akan lihat dulu seperti apa. Terima kasih, silakan kembali ke backstage. Tepuk tangan sekali lagi. Perasaannya sangat senang karena di acara ini kami bertemu dengan para panelis yang sangat expertise di bidangnya, sehingga membuka mata kami berdua bahwa untuk membangun suatu bisnis yang lebih besar itu kami harus merubah mindset kami untuk lebih bisa maju lagi dengan membuka outlet-outlet yang lebih banyak daripada hanya membuka satu outlet saja, seperti itu. Yang menarik ya dari presentasi yang disampaikan oleh Tampah tadi mampu memikat dan juga mencuri hati para panelis, terbukti dari ketertarikan mereka dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Produk yang unik, juga varian produk yang banyak, sudah segi ukuran juga dibikin kecil, memang itu yang dibutuhkan oleh pasar, dan pastinya adalah secara bisnis itu sendiri sangat scale ya. Nah ini isunya adalah dari segi mindset mereka, bagaimana mereka ini perlu lebih percaya diri dan perlu percaya juga dengan bisnisnya bahwa ini bisa sangat scalable gitu ya.
Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Selanjutnya pemirsa, calon juragan kedua akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah dia? Langsung saja kita akan persilakan Coach Tom MC Ifle. Silakan Coach. Banyak orang di luar sana minum jamu tapi nggak tahu apa arti kata jamu. Jamu itu artinya jampi usodo. Jampi artinya doa, usodo artinya sehat. Jadi kalau Anda minum jamu sebenarnya Anda sedang mendoakan diri Anda untuk tambah sehat. Calon juragan kita yang satu ini membuat jamu yang tadinya tradisional menjadi disukai oleh Gen Z atau anak-anak muda. Siapakah dia? Suwe ora jamu. Mari kita panggil Ibu Nova. Nama saya Nova Dewi. Saya CEO and co-founder dari Suwe Ora Jamu. Suwe Ora Jamu adalah sebuah brand atau jenama lokal yang kita inisiasi di tahun 2012 dengan konsep mengangkat kembali produk-produk jamu tradisional dengan kemasan dan logo cerita dan juga cita rasa yang kekinian. Saya ingin mencari seorang mitra partner yang juga sayang ya sama budaya Indonesia, tahu spiritnya dan bisa menjadi mitra untuk saya siap untuk maju, untuk tumbuh gitu, untuk meluaskan lagi produk Suwe Ora Jamu, to scale up, to be successful together. Saya siap menjadi juragan zaman now. Halo para panelis, seperti yang tadi udah didengarkan oleh semua para panelis, Suwe Ora Jamu memulai jejaknya di tahun 2012. USP kita itu adalah I'm sorry it's maybe not in the sheet. Jadi kita itu adalah top of mind brand. Kalau misalnya ngomongin Suwe Ora Jamu, oh iya gue tahu sih kayaknya Suwe Ora Jamu meskipun kadang-kadang belum berani nyoba atau belum punya kesempatan nyoba atau masih ragu-ragu, masih in the stage of like converting. Karena jamu kan banyak juga ya pilihannya gitu. Kita adalah market leader on jamu innovation. If you see, this is the journey of our product. Dari yang pertama kali kita buat di tahun 2012 dari PIRT masih di dapur rumah saya. Terus kita menjadi BPOM yang kemarin fasilitasnya udah di visit ya oleh tim semuanya. Kita harus berubah nama, brand, semua tampilannya, dan kita harus ciptakan label yang bisa dinikmati oleh mancanegara, yaitu kita create adalah So Jamu. Rencana pengembangan dan dana yang dibutuhkan, peningkatan produksi 100% dari 30.000 botol menjadi 60.000 botol. Target perkembangan proyeksi penjualan marketing expansion Jabodetabek, Pulau Jawa, dan Indonesia. And also the sales growth, this is like organically as well, from 2020 sampai 2022, total sales profit and the net gross profit and the net profit, you can see that it's actually very exciting. Dari market Indonesia itu butuh gitu produk yang keren, produk yang benar-benar dipercaya ya, yang bisa relate. Well, let me just start a quick one. Thank you so much for this. I mean, ini inspirational juga ya, produk yang tradisional. Dan correct me if I'm wrong, ini growth dari 622 juta dari tahun 2021 top line kan? Yeah. And now October you're doing at 2.5 billion. Am I right? Reading that di buku ini. Yeah. How did we get there? That's a nice growth. Itu juga interesting untuk mungkin di-share. Growth-nya itu saya include-kan semua dari nilai asetnya juga. Not like for like growth ya? Apa like for like ya? Like for like. Like for like. Like for like. Right. Pertumbuhannya bukan karena aset kan, tapi omset kan? Yes. Ya, jadi yang dari 600 ke October year to date, 2,5. 2,5 M. Right? Itu Itu penjualan, penjualan. bukan aset. Penjualan. Itu penjualan. Dari Januari. Kalau aset 1,7, 1,2. Well, begini. Jadi sangat penting kita mengetahui
the reason atau aspek apa dalam kita berbisnis yang membuat perusahaan kita ataupun penjualan kita naik. Dengan kita berkonsentrasi ke situ akan menjadi suatu platform yang kuat untuk lebih tumbuh kembali. What is your aspiration? Aspirasinya apa? What do you want to be? Let's say in 10 years time in your professional career. Ini Sue Ora Jamu ini mau dibawa kemana? Aspirasi saya Sue Ora Jamu itu akan terus ada, ditinggalin untuk Indonesia. Iya, kalau ekspor porsinya berapa sekarang? 0.00005%. I see. It's just a pilot project that we deliver to be part of Indonesian showcase. Saya melihat ini potensi besar sekali karena seperti kue kering atau kue tradisional, jamu itu seluruh Indonesia pasti akan diterima. Masalahnya, kuncinya ini kan yang harus di-trigger adalah bagaimana jamu yang konotasinya kayak wah minuman zaman tua banget lah gitu, zaman kakek nenek gua. Nah itu gimana caranya kita bisa men-trigger supaya anak muda itu ikut minum kan. Ya artinya formatnya itu harus diganti dari segi penjualannya. Nama dan semua desain udah oke, tapi I think the whole experience of buying jamu itu harus dimodernisasikan. Saya ngelihat salah satu potensial growth yang mungkin sekali ya bisa digarap adalah model seperti master franchise atau master kemitraan. Let's say gini, misalnya di Bandung ada satu grup bagus yang they are interesting untuk distribute this product. Jadi jangan dikasih retail satu-satu, itu nggak akan works lah. Nah itu salah satu model pengembangan yang saya rasa lebih cost-nya lebih kecil, tapi ini visible. It's just pemikiran aja sih untuk produk ini ya, karena ini memang produknya saya rasa keren, ada BPOM-nya juga udah, jadi tinggal masalah distribution-nya sebetulnya ke arah situ gitu ya. Sebenarnya konsep master franchise ya, atau kita ngomongnya kemitraan yang jumlahnya besar di satu partner, ini potensi yang bagus untuk Sue Ora Jamu ini berkembang ya, di mana kemudian operasionalnya, kemudian areanya itu bisa dikelola oleh memang pihak-pihak yang punya kompetensi dan kapabilitas. Di satu sisi dia inovatif, tapi dia mengedepankan warisan kuliner Nusantara. Beberapa orang melakukan inovasi-inovasi bisnis yang kemudian melenceng dari esensi rasanya. Sementara Sue Ora Jamu tetap punya authenticity, dalam artian produknya benar-benar original, betul-betul dari jamu, kemudian juga prosesnya juga baik gitu ya. Tetapi mereka mengemas, membranding dan menceritakan story-nya juga dengan cara yang modern, sehingga harapannya kan tidak hanya untuk customer yang dulu suwe sudah lama tidak minum jamu, tapi juga untuk yang baru-baru gitu. Sue Ora Jamu basically sudah ready dan need help untuk ada tangan-tangan yang lebih mampu menjual atau menjangkau network yang lebih luas dan memperkenalkan jamu as something yang sangat scalable untuk saat ini. Itu yang menurut saya sangat-sangat bagus. Oke, baik. Terima kasih untuk Sue Ora Jamu, Coach Tom dan juga para panelis. Ini tadi presentasinya kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa sekali. Semoga nanti akan ada inspirasi baru atau mungkin bisa meyakinkan panelis untuk memberikan dana tambahan ataupun investasi. Namun kita akan lihat nanti ya seperti apa keputusan dari para panelis. Terima kasih untuk presentasinya. Dipersilakan untuk kembali ke stage. Lega sih, udah pitching tadi lega. Hari ini strateginya lebih ke fokus ke potensial yang paling besar, yaitu di produksi dan distribusi. Sue Ora Jamu sudah memberikan yang terbaik ketika memberikan presentasi tadi. Apalagi sebetulnya sangat berjasa untuk minuman tradisional Indonesia yang hari ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Nah, Sue Ora Jamu mencoba untuk memperkenalkan jamu yang disukai oleh anak muda.
Didukung oleh Finatra Productive Financing. Ya pemirsa, selanjutnya siapakah calon juragan ketiga yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita persilakan Coach Peter Sherrod. Silakan Coach. Terima kasih. Semangat dan baik hati. Itulah karakter yang menggambarkan sosok calon juragan kali ini. Kegagalannya dalam membangun bisnis karena pandemi tidak membuatnya patah hati, malahan semangat dan mendirikan Ayam Kremes Tohpatih. Yang luar biasa dalam membangun Tohpatih, ternyata ibu yang satu ini juga masih tetap semangat dalam membagikan donasi kepada banyak orang di masa pandemi. Seperti apa sosok juragan yang satu ini? Kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berti Tohpatih dan ini brand saya Ayam Kremes Tohpatih. Ayam Kremes Tohpatih ini berdiri saat itu Mei 2020, pandemi pertama. Kita bikin program diskon, kita anggap sedekah. Jadi dari nasi ayam seharga 24.000, saya diskon jadi 12.000 yang isinya nasi, ayam, tahu, dan puding coklat. Alhamdulillah waktu itu dari 4 ekor itu terjual 15. Saya jual paket nasi itu terjual 15 nasi. Bulan berikutnya terjual naik, responnya bagus, repeat order jadi 98. Nah di situ saya termotivasi mengembangkan bisnis ini. Di bulan ke-10 saya buka di outlet di Ceger Raya. Mengikuti Juragan Zaman Now, saya ingin yang pertama, satu ya, saya pasti ingin mendapatkan pendanaan. Yang kedua, pendanaan itu ingin saya kembangkan ke bisnis saya ini untuk saya bisa buka outlet, seperti itu. Jadi supaya marketnya itu bisa dikonsumsi setiap hari. Saya Berti Tohpatih, brand saya Ayam Kremes Tohpatih. Saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Perkenalkan, saya Berti dari Ayam Kremes Tohpatih. Ayam Kremes Tohpatih, kremesnya bikin lagi. Keunggulan produk dari Ayam Kremes Tohpatih yaitu produknya simple dan praktis seperti yang Bapak panelis lihat. Dan kremesannya juga garing, nggak berminyak, dan memiliki beberapa varian rasa. Dan tantangan saat ini yang saya hadapi adalah karena keterbatasan dana, karena masih home industry, dan prosesnya masih dikerjakan manual, dan distribusinya juga terbatas. Solusinya saya ingin mempunyai mesin vakum, mesin-mesin yang bisa mempermudah supaya tidak manual lagi. Dan saya juga berpikir saya akan membuka kemitraan yang ekonomis harganya yang bisa dapat menjangkau banyak mitra-mitra. Dan juga saya juga ingin mencari reseller yang saya mempunyai produk retail dan juga akan memperkuat branding dan marketing saya. Revenue dan target retail di sini saya juga ingin memperkuat branding dari produk retail saya, yaitu saya punya kremesan. Jadi harapannya saya menghasilkan sekitar 108 juta. Dan frozen product seperti ayam frozen itu harapannya menghasilkan hampir 90 juta. Nah, di sini saya untuk mewujudkan ini semua saya membutuhkan dana sekitar 400 juta itu untuk pembelian mesin-mesin frozen, terus untuk freezer dan marketing, di mana marketing ini untuk branding produk saya maupun untuk mencari kemitraan-kemitraan. Dan juga untuk biaya operasional, saya juga nyewa outlet sendiri, jadi biaya operasional itu untuk pegawai, juga untuk kebutuhan yang lain-lain, yang kisarannya semuanya sekitar 400 juta. Mau fokus yang mana? Bikin outlet, bikin kemasan, marketplace, atau yang mana? Atau kremesan? Saat ini? Ya. Ya nanti akan berkembang, pengennya menjadi besar, karena satu, saya lihat banyak banget yang mau dikerjakan, sehingga nanti tidak semuanya malah terhambat untuk berkembang, karena fokusnya jadi tidak jelas yang mana. Nah ini yang mana yang mau dibesarin? Yang saya ingin besarkan ayam kremes.
ayam goreng kremes, ayam bakar kremes. Yang bisa langsung dikonsumsi. Ya, Artinya seperti box ini. ya. Basically sebetulnya UMKM itu biasanya memang mencoba menjual dengan segala cara ya. Itu tidak salah, itu part of survival. Tapi kalau kita dalam melakukan pitch deck atau mencari investasi, fokus tajam dan bisa besar dan tumbuh itu jauh lebih baik ya. Jadi ini pilihan untuk ketika kita mempresentasikan sesuatu. Oke, pertanyaan saya, ini kan mau mendapat pendanaan 400 juta, tapi mostly ini untuk bikin outlet baru kan ya? Itu 400 juta itu untuk pengembangan dari 5 virtual kitchen dan 3 kemitraan dan 1 offline outlet. Jadi itu dimana itu membutuhkan biaya segitu untuk ekspansi. Cuma untuk saat ini sebenarnya yang saya butuhkan itu untuk biaya operasional sama biaya apa tadi Coach Peter? Marketing. Ya, Boleh gitu. dijelasin nggak Bu, virtual kitchen itu apa? Virtual kitchen itu kayak cloud kitchen ya. Oh. Ya, Pak. Dia masak di situ langsung Ya, jual di situ. karena saat ini penjualan saya itu 80% itu dari online order. Dari GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Ini kan kekuatannya tadi ya ada beberapa hal yang disampaikan termasuk juga ada historinya luar biasa. Tapi kan kalau misalnya bicara tentang produk ayam kremes dan juga ayam goreng ini kan juga banyak sekali. Betul. Seperti apa tantangan utama? Betul. Memang kalau yang saya lihat dari Bu Berti dengan ayam kremes Topatinya ada 2 hal. Yang pertama founders dan juga produknya. Foundersnya sendiri Bu Berti seperti yang kita tahu terkena impact pandemi di mana usahanya tutup. Sehingga beliau harus memulai dari nol lagi. Dan yang saya suka adalah semangatnya, yang tidak pernah mau menyerah. Beliau mulai dari nol lagi, home industry bersama suaminya dan kedua anaknya. Nah, apakah yang membedakan ayam kremes Topati dengan yang lain? Saya suka ketika Bu Berti mengatakan bahwa dia takut anaknya makan kremesan yang tidak sehat. Itulah sebabnya Bu Berti sekuat tenaga bagaimana membuat kremesan yang lebih sehat sehingga anaknya makan pun tidak khawatir akan sakit tenggorokan dan lain-lain. Nah inilah hasil dari seorang ibu yang memperhatikan anaknya. Tadi saya tertarik dengar kata Coach Peter bilang bahwa ini itu sehat, bahwa ini beda dengan ayam kremesan lain. Biasanya ayam kremesan dan saya rasanya juga nggak berminyak gitu, biasanya kan berminyak gitu. Nah tapi saya belum menemukan soal sehat dan belum menemukan soal keunggulan si ayam kremes Topati ini di kemasannya, di kemasan sini juga belum kelihatan. Padahal itu bisa jadi salah satu yang diunggulkan. Karena kalau soal rasa kan itu subjektif ya. Ini enak, yang lain juga ada yang enaknya. Kalau saya memang merasakan sendiri dan saya rasa panelis lain juga merasakan bahwa kita dari tadi makan kremesannya itu nggak ada yang sakit tenggorokan karena minyak. Akhirnya kita juga malah banyak makan kremesannya gitu. Kremesnya itu enak banget dan itu bisa sekali dijual. Saya nggak bilang nggak ada formula mana yang betul mana yang salah, tapi sebetulnya kremesnya juga harusnya beratnya itu 50-50 lah. Ayam iya, kremes juga iya gitu. Jangan dipilih 100-0 atau 0-100. Jadi dan buat kita tadi sambil nunggu kan semuanya malah pada nyemilnya itu kremes rasa keju dan rasa pedas gitu dan semuanya nagih. Produknya baik dan produknya dikatakan sehat dan kebutuhan anak-anak dan sebagainya. Saya kira satu dasar juga untuk memilih outlet kita harus ingat dengan 3L itu tadi location, location, and location. Ini yang saya tempatkan. Saya inginkan untuk mereka bisa melihat dan jeli lihat di mana mereka yang paling diminati untuk saat ini sebelum mereka melebarkan sayap. Jadi jadilah maksimalkanlah di tempat yang kita memang dicari. Baik, tepuk tangan untuk Bu Berti. Terima kasih untuk presentasinya dan terima kasih Coach Peter dan juga para panelis. Nah itu tadi presentasi untuk calon juragan yang ketiga. Nanti panelis masih akan mendiskusikan apakah akan memberikan modal tambahan ataupun juga investasi. Terima kasih Bu Berti, silahkan kembali ke backstage. Saya di rumah itu semalam lembur ya, ngafalin ngafalin dari PPT-nya, terus juga harus belajar gimana kalau panelisnya nanya begini saya harus jawab apa gitu.
Saya lihat sih panelis positif ya, sepertinya ingin support ya, bismillah aja, yang penting kita semangat. Saya ingin mengapresiasi kepada Bu Berti yang bisa presentasi begitu luar biasa dengan persiapan yang sangat minim. Penampilannya di luar dugaan saya. Semoga ini bisa membuat ayam kremes Topati lebih dikenal dan membuat orang-orang di luar sana mencoba kremesnya yang emang bikin nagih. Didukung oleh Finatra Productive Financing. Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Kebutuhan investasinya adalah sebesar 200 juta. Nah, di sini saya untuk mewujudkan ini semua, saya membutuhkan dana sekitar 400 juta. Rencana pengembangan dan dana yang dibutuhkan. Peningkatan produksi 100% dari 30.000 botol menjadi 60.000 botol. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? To be discussed sih. Kalau No, but you have a good point. I mean, it's true because juragan means you need to. It's like a fighter. Iya. So how much then? 10, 15? Berapa harga freezer? Cukup, no? Between 10 and 15. Jadi marketingnya 10. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Untuk itu kita akan langsung saja panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Oke, mungkin saya bisa mulai dulu dari Tampah. Semua produknya sangat enak. I think udah di atas rata-rata, so you have kept your quality standard and quality assurance very well. Size, again, ya mungkin saya laki-laki ya, nggak cukup kalau size-nya segitu, tapi it's very good. Mbak Davina bilang tanpa extra significant effort bisa nambah sales 38%. Karena saat ini memang demand-nya itu jauh lebih besar daripada supply-nya. Jadi kita ingin membantu untuk memberikan modal sebesar 10 juta untuk memberikan upright freezer. On a separate note, saya mau menanyakan mengenai tadi ada tawaran 5% equity sebesar 200 juta in exchange of the saham ya. Tapi apakah bisa dipertimbangkan untuk melepaskan sepertiga saham dari 100% untuk strategic partner? Nah, tidak usah dijawab sekarang. Please think about it. It's a big decision. Take your time. Nanti kita bisa diskusi di luar sesi. Beberapa hari kemudian, Tampah kembali bernegosiasi dengan panelis untuk menentukan besaran investasi yang akan diberikan. Penawaran dari Mbak Davina ya 200 juta 5% ya equity. Saya langsung aja 200 tapi persentasenya nggak 5% tapi 10%. Saya setuju dengan Rian, that's the valuation-nya too high. Saya tawarin 500 juta untuk 10%. Mungkin siapa yang bisa memberikan tim terbaiknya untuk membantu kami di bagian produksi dan business development, itulah mungkin yang membuat kita lebih tertarik. Dan ini semua, by the way, harus ada due diligence-nya dulu ya. Dari segi legal, financials, operations, itu tentu kalau itu semuanya udah clear baru kita deal. You retain sepertiga gitu. Jadi kita semuanya starting line-nya tuh sama. How about I make another offer, revised offer di 33,34% atau sepertiga dari perusahaan. Sepertiga berarti ya? Sepertiga in cash sebesar 1 miliar rupiah. Apakah Tampah akan menerima investasi dari panelis? Deal or no deal? Deal. Oke.
Rasanya excited banget. Kita berharap dengan masuknya 3 panelis ini bisa menambah outlet-outlet baru untuk Tampa dan membuat usaha Tampa itu lebih berkembang lagi dan lebih pesat lagi dari sebelum mereka masuk ke dalam Tampa. Saya merasa kapasitas saya yang kita miliki di perusahaan itu pas modularnya untuk kekurangan di Tampa ini. Yang pasti seru ya ketika melihat obrolan mereka, yang pasti ini adalah sebuah keputusan besar di mana para panelis memutuskan untuk mau masuk ke dalam Tampa. Dan ini juga keputusan besar bagi Tampa mau menerima offer dari para panelis. Oke, selanjutnya Suara Jamu ya. Bu Nova, congrats on the good presentations and the good product. Produknya betul-betul saya suka karena inovatif, ya, melestarikan budaya lokal dan ke warisan leluhur lah gitu, dan membuat sehat juga. Produknya saya rasa keren, ada BPOM-nya juga udah, jadi tinggal masalah distribution-nya sebetulnya ke arah situ, gitu ya. What is your aspiration? Aspirasi saya Suara Jamu itu akan terus ada, ditinggalin untuk Indonesia. Untuk kali ini, kami memutuskan untuk memberikan tambahan modal sebesar 10 juta rupiah yang diharapkan bisa menjadi modal awal untuk punya tim yang bisa fokus ke B2B, sehingga punya channel distribusi yang besar untuk kedepannya. Modal kerja bisa kita diskusikan lagi ke depan. Congrats. Baik, selamat. Kita berdua puas ya, happy banget. Tadi masukannya dari panelis untuk mencari jejaring lagi supaya bisa amplified tadi untuk titik-titik penjualan yang baru. Selanjutnya. Great, it's my turn now. Selamat Ibu Betty. Presentasinya cukup membuat kita ingin beri banyak ayam kremes. Kita berdiskusi langsung saja. Bagaimana membuat kremesan yang lebih sehat sehingga anaknya makan pun tidak khawatir akan sakit tenggorokan dan lain-lain. Nah, inilah hasil dari seorang ibu yang memperhatikan anaknya. Saya lihat banyak banget yang mau dikerjakan, sehingga nanti tidak semuanya malah terhambat untuk berkembang. Karena fokusnya jadi tidak jelas yang mana. Nah, setelah kita diskusikan bersama, kita memutuskan untuk mensupport Cloud Kitchen selama 3 bulan ke depan sebanyak 7,5 juta, dan ditambah juga untuk biaya marketing sejumlah 7,5 juta juga, dengan total jadi 15 juta rupiah. Oke, wow. Alhamdulillah sangat bersyukur ya sama Allah karena bisa membantu untuk saya lebih memajukan lagi usaha saya. Siapakah yang akan dinobatkan sebagai Juragan Zaman Now? Silakan panelis. Oke. Juragan Zaman Now ini decision yang cukup tough, kita diskusi. Nah, jadi untuk memutuskan ini pilihan yang cukup sulit buat kita sebetulnya. Tapi anyway, dari sini kita melihat ada tambahan unsur lain, yaitu spirit, ya, jiwa juragannya, ya, walaupun semua punya ya, tapi kita lihat jiwa juragannya dan juga agile-nya ya, untuk menjadi seorang juragan zaman now dan mendapatkan tambahan modal 10 juta rupiah. Kita memutuskan Juragan Zaman Now edisi kali ini adalah Sue Ora Jamu. Wow, congratulations.
kita berdua puas ya, happy. Tadi dikasih pesan gitu ya, untuk terus melanjutkan semangatnya yang udah kita awali, membuka sebenarnya awareness dari masyarakat untuk kembali lagi sayang sama budaya Indonesia, bangga lagi, cinta lagi, dan ngerasain manfaatnya lagi, dan kita sehat bersama lagi. Demikianlah Juragan Zaman Now Season 2 episode kali ini. Kita nantikan siapa ketiga calon juragan selanjutnya yang akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Saksikan terus Juragan Zaman Now Season 2 hanya di Metro TV. Saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam selalu dan salam sehat, semangat. Ya, sukses untuk kita semuanya. Usaha saya di bidang perhiasan dengan menggunakan kawat dan batu akik. Kita melatih para penyandang disabilitas dari Sabang sampai Merauke ya. Brand yang bergerak di bidang pembuatan aquascape. Thank you. This is wonderful. Yeah. Terima kasih. Alhamdulillah susahnya santai, seru sih gitu ketemu dulu ya. Ulang. Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.